Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Safitri Nurazani dengan NIM 2110115 sebagai moderator kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya alhamdulillah kelompok kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tidak lupa selawat serta salam kami curah limpahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Indonesia versus Malaysia. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan keadaan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dianggap lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan dan pembangunan struktur ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses ini melibatkan berbagai aspek termasuk peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengembangan infrastruktur dan layanan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditini Syarif dengan NIM 2506376. Di sini saya akan mempresentasikan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada GDP atau Gross Domestic Product. GDP adalah pendapatan nasional yang didapat dari produksi atau pendapatan semua warga negara, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Indikator kedua yaitu Gross National Product atau GNP. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang berada di suatu negeri atau berada di luar negeri. Nah, selanjutnya ada indikator pembangunan ekonomi. Apa aja sih indikator pembangunan ekonomi? Pertama, ada indikator moneter, yaitu dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, ada indikator non-moneter, yaitu dilihat dari angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka melek huruf. Nah, indikator selanjutnya yaitu indikator dari pembangunan ekonomi adalah indikator campuran. Indikator campuran terdiri atas dua aspek, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional Inti, Susenas Inti, yaitu survei tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, aspek yang kedua ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Data yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dengan NIM 2503114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menunjukkan kondisi yang tetap kuat dan stabil di pertengahan ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 sebesar 5,04% menunjukkan bahwa ekonomi nasional memiliki daya tahan dan daya saing yang baik. Nah, dari capaian ini juga menandakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sebesar 5,2%. Secara keseluruhan, kinerja ekonomi ini mencerminkan fundamental ekonomi yang solid serta optimis bahwa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di tantangan ekonomi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmawati dengan NIM 2506294. Ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 5,2% dari tahun ke tahun pada kuartal 3 2025, mengonfirmasi estimasi awal dan meningkat dari pertumbuhan 4,4% pada kuartal sebelumnya. Ini menandai ekspansi ekonomi terkuat dalam setahun, didorong oleh peningkatan output di manufaktur atau 4,1% dibandingkan dengan 3,7% di kuartal 2, dan pemulihan di pertambangan serta penambangan atau sekitar 9,7% dibandingkan dengan minus 5,2%. Sementara itu, pertumbuhan melambat tajam di sektor pertanian atau 0,4% dibanding dengan 2,5%, dan dalam tingkat yang lebih kecil di konstruksi atau 11,8% dibandingkan dengan 12,1%, dan jasa sekitar 5% dibandingkan dengan 5,1%. Dari sisi belanja pemerintah meningkat atau 7,1% dibanding dengan 6,4% yang tercatat sejak kuartal 2 2024, dan perdagangan bersih memberikan kontribusi positif dengan ekspor naik 1,4% dibanding dengan 2,6%, sementara impor tumbuh lebih lambat sebesar 0,4% dibanding dengan 6,6%. Sebaliknya, pertumbuhan melambat untuk konsumsi pribadi sekitar 5% dibanding dengan 5,3%, dan investasi tetap mencatat laju terendah dan hampir 2 tahun sekitar 7,4% dibanding dengan 12,1%. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 2,4% yang terjadi sejak kuartal 2 2022, mengikuti pertumbuhan direvisi 2,2% pada kuartal sebelumnya.
Terkait kondisi ekonomi Malaysia, secara keseluruhan, ekonomi Malaysia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabil, PDB tinggi, inflasi rendah, serta pengangguran rendah. Dengan kondisi keuangan eksternal yang sehat, transaksi berjalan surplus besar. Namun, ada peringatan dari penurunan besar pada neraca perdagangan yang perlu dicermati. Meskipun transaksi berjalan secara keseluruhan, tetapi kondisi ekonomi masih sangat baik. Perkenalkan, nama saya Dia Aula Nafisah dengan NIM 2501557. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi Indonesia menekankan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan melalui indikator sosial seperti IPM, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Berbeda dari sekedar pertumbuhan PDB, proses ini mencakup kebijakan inklusif untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan target RPJPN tahun 2025 sampai tahun 2045 fokus pada transformasi digital dan ekonomi hijau. Dapat kita lihat di sini, IPM naik 0,88 poin dari tahun 2024. Kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret tahun 2025. Pengangguran naik tipis ke 7,3%. Selanjutnya, ada pembangunan ekonomi Malaysia. Pembangunan ekonomi Malaysia didorong oleh diversifikasi dari ekspor komoditas menjadi ekonomi berbasis jasa dan manufaktur yang kuat. Didukung kuat oleh permintaan domestik, investasi, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan reformasi struktural untuk mencapai status pendapatan tinggi. Meskipun menghadapi tantangan seperti perlambatan ekspor global, ekonomi Malaysia menunjukkan pertumbuhan PDB yang solid, serta sektor jasa menyumbang terbesar 54% dan manufaktur 25%, serta kebijakan fiskal yang menyeimbangkan subsidi dan bantuan tunai untuk menjaga daya beli. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.